Ya, mau tidak mau harus ada orang baru katanya. Ya, dan kami yang tidak tahu dipilih, sehingga ya pelan-pelan saya mendengar kisah dari saudari-saudara tadi membuat saya kembali lagi ke Yerusalem. Saya mungkin pertama seperti kedua murid yang Emmaus, kenapa sang guru mati? Ya, lalu pulang kampung. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada satu tamu yang tidak dikenal dan mulai cerita, mulai pancing-pancing. Bahkan kedua muridnya Emmaus itu mereka katakan, kau satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan baru terjadi di Yerusalem akhir-akhir ini. Bentak lagi Tuhan ya. Dan kadang itu yang saya buat selama ini. Kadang bentak Tuhan, kenapa mesti ini? Saya enak-enak di sini kok disuruh untuk itu lagi. Dan itu bukan panggilan saya. Tetapi dengan kisah seperjalanan Yesus mengikuti ya. Yesus mengikuti gaya mereka. Bahkan kisah yang mereka sampaikan itu yang saya tawarkan membuat mereka tergerak sampai kisah pemecahan roti. Mereka berkata, oh ternyata ini Tuhan. Saya kembali lagi ke Yerusalem. Dan dari Yerusalem saya mau bermisi ke seluruh dunia. Kisah yang saudara-saudara katakan tadi membuat saya bersemangat kembali lagi kepada identitas saya sebagai seorang misionaris untuk mulai bekerja dan berkarya di mana saja Tuhan mau. Kebetulan juga kemarin minggu ini diumumkan siapa yang akan ikut kapitel itu dan mereka juga pilih saya, sehingga saya sudah ada bahan untuk saya kisahkan di Roma bulan Agustus yang akan datang. Dan saya dapat dari sumber pertama, yaitu kalian semua. Dan saya merasa bersyukur, berterima kasih karena sudah menyentuh hampir seluruh aspek dari misi kami. Entah pelayanan sakramental, ya, pelayanan misa, pengakuan, ya, entah pengalaman spiritual, pendampingan spiritual, rekoleksi, pembinaan, formasi, entah ya misi kami yang berhubungan dengan orang muda itu menjadi satu prioritas dari kapitel umum kami 6 tahun sebelumnya, yaitu kaum muda ya, dan juga sudah ada AMC kebetulan kami dua yang mulai dulu ya, biar bangga sedikit ya biar bangga sedikit ya, ideku dulu ya sudah. Sebetulnya kami tidak mau sebut AMC itu Antonius Maria Claret, Animasi Misioner Claretian, Anak Muda Claretian, Animasaum Misioner Claretiana, kemudian Animasi Misioner Claretian. Sebetulnya itu animasi ya, untuk menyemangati yang lain supaya tergugah dan tergerak. Sebetulnya itu tujuan pertama, bukan satu grup sebetulnya, tetapi kita bangun agen-agen muda yang bisa menggerakkan hati orang lain supaya orang lain terlibat menjadi seorang awam yang bagus, seorang Katolik yang baik, atau paling kurang kita bisa menjadi misionaris untuk semua orang ya, AMC. Kemudian ya kita sudah menyentuh juga tema yang bagus tadi, kami mengutamakan, kami sebut solidaritas dan misi, SOMI. Bagian dari SOMI itu adalah GPIC, ya Justice, Peace, dan seterusnya. Kemudian ada satu yang belum kita buat di Indonesia, yaitu pendekatan hak asasi manusia. Kami ada wakil di PBB, ya. Untuk misionaris Claretian ada wakil di PBB, ya, untuk mengusahakan katakan perdamaian dunia dan usaha-usaha. Dan itu yang belum muncul, tetapi misalnya kita itu sudah masuk dalam program misi GPIC, dan itu sangat bersyukur dengan inisiatif dari Pak Keseles bersama kedua ibu dan rekan-rekan yang ada di Odelo. Dan itu sudah menyentuh paling kurang yang inti dari kapitel jenderal kami sebelumnya. Dan sekarang kami sedang menimba dari saudara-saudara semua, teman seperjalanan, supaya 6 tahun yang akan datang juga kami bisa tetap menjadi misionaris untuk semua. Ya, kapitel sebelumnya itu ada satu tema yang disebut Share Mission. Share Mission itu misi berbagi. Artinya misi ini bukan hanya untuk kami, para misionaris Claretian, tapi untuk semua, entah kepada kongregasi lain di biara, entah kepada awam, entah kepada anak-anak, entah kepada orang dewasa, entah kepada wanita, laki-laki, orang tua. Kita berbagi misi, karena misi ini bukan milik kami, tapi milik kita semua yang terbaptis. Itu kapitel sebelumnya, Share Mission, misi bersama, ya, bukan hanya misi kami punya, tapi misi kita semua, ya.
Kebetulan ada suster yang katakan ada dua pater jenderal kami sebelumnya itu, ketika dia memiliki pengalaman yang menarik di Indonesia, banyak susteran yang dia suruh untuk kalau kamu buka misi baru, buka di Indonesia, termasuk mereka punya. Ya, mereka punya jenderal kami sudah beberapa yang dia menjadi presiden dari semua pemimpin jenderal untuk kongregasi yang berpusat di Roma. Dan pada saat itu dia biasa mendorong satu namanya Pater Aquilino Bocos dan beberapa kongregasi dari Spanyol, termasuk satu di ND sekarang, ada dua di ND, ya, kemudian satu Larantuka. Ya, ada kongregasi-kongregasi yang unik yang baru masuk di Indonesia, dia yang dorong. Kamu mau buka misi di mana? Kamu mau kasih pergi ke Indonesia. Ya, orang sudah merasa percaya dengan orang-orang Indonesia untuk bermisi. Sehingga sekali lagi, sebagai kata terakhir, terima kasih banyak kepada saudari-saudaraku yang ada di sini, entah para suster, AMC, orang tua yang selalu berada bersama kami menjadi rekan perjalanan dalam misi kami. Semoga itu semua bisa menjadi satu yang menggugah kita untuk kembali ke Yerusalem dan mau bermisi kemana saja dan kepada siapa saja. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pater Valens yang telah mengungkapkan isi hatinya. Terasa kita sudah di penghujung acara kegiatan kita pada kesempatan ini dan kami akan membagikan kenang-kenangan untuk kita semua. Pada Saudara Pato, saya persilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Putra dan Engkau mengutus kami seperti para rasul dan pendiri kami, Santo Antonius Maria Raya, untuk mewartakan kabar gembira keselamatan. Agar di dalam Engkau dan cinta kepada sesama, kami mohon kepada-Mu untuk mengutus kami roh-Mu, sehingga kami mampu mencermati kehendak-Mu untuk kongregasi kami dalam pertemuan umum yang ke-26 ini. Sebagai putra-putri hati Maria, kami mempercayakan kepada-Mu ziarah kami ini, sehingga hidup dan misi kami diubah, dan kami menjadi pewarta-pewarta yang terpercaya, serta berani mengambil resiko akan Injil. Apalagi kita berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian cerita-cerita sharing pengalaman, harapan, seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, makanan akan kita nikmati dan seluruh hidup kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Hakim, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
semalam saya berdiri dekat pohon sawo dan saya mendengarkan kata hati. Dan pohon sawo itu mengatakan kalau bisa besok dibacakan. Dan saya mau membacakan kata hati dari pohon sawo. Aku sawo, bahasa Latinnya Manikara sapota. Aku bukan pohon yang hebat. Terkadang aku menangis dan cemburu ketika melihat pohon lain. Mereka memiliki kulit yang halus. Banyak orang menyukai buah yang mereka hasilkan. Jujur saja, aku kaget ketika dipilih menjadi pohon kapitel komunitas Claretian House. Aku yang hanya tumbuh di daerah tropis merasa bangga akan hal itu. Semoga aku bisa bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah yang berguna bagi semua orang. Aku hari ini adalah bingkisan kata hati serta buah-buah refleksi dalam percakapan sharing kekeluargaan Claretian. Aku akan terus berakar ke dalam dan berani bertumbuh dan berbuah dari asupan nutrisi, dari sharing, cerita, curhat, serta buah pikiran kita semua. Aku ditanam, berakar, tumbuh dan berbuah bersama cinta saudara-saudari semua untuk para misionaris Claretian. Aku, pohon sawo kapitel Claretian House, berjanji akan selalu menumbuhkan dan menghasilkan buah-buah kekeluargaan dan persaudaraan untuk semua orang. Aku ditanam di komunitas Claretian House Sabtu 12 Desember 2020. Salam Claretian dari aku untukmu semua. Kita